Selamat pagi anak-anak kelas 3 dan kelas 4. Jumpa lagi kita di devosi pagi ini. Puji Tuhan ya, kita semua masih dalam keadaan sehat-sehat. Dan sebelum kita mulai dengan kegiatan kita di pagi ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Mari anak-anak mempersiapkan diri, mempersiapkan hati untuk kita masuk dalam doa pagi ya. Mari kita berdoa. Ya Allah ya Tuhan kami, saat ini kami bersyukur atas anugerah Tuhan yang senantiasa menaungi kami hingga pagi ini kami masih bertemu dalam keadaan sehat. Bapa dalam kerajaan sorga, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati kami dengan hikmat-Mu, kuasa-Mu, sehingga kami dapat memahami setiap firman dan kebenaran-Mu. Inilah doa dan harapan kami ya Allah, dengar dan sambut kami di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah anak-anak, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi ini terpilih dari kitab Yosua pasal 10 ya. Nah kitab Yosua pasal 10 ini ada 43 ayat. Nah Ibu Lina tidak cantumkan di sini, tetapi Ibu Lina harap anak-anak berhenti sejenak untuk membacakannya di rumah masing-masing. Setelah itu baru kamu mendengarkan penjelasan cerita Alkitab. Nah, di dalam kitab Yosua pasal 10 ini dibawa perikop pertempuran dekat Gibeon. Yosua merebut bagian selatan Kanaan. Nah, anak-anak, kalau kita mau lihat dari cerita Alkitab ini, kita mau baca dari ayat 1 hingga ke ayatnya yang 43. Ini pertempuran yang Yosua dilakukan di dekat Gibeon sungguh-sungguh merupakan pertempuran yang sangat luar biasa ya. Betapa tidak, karena mereka berperang melawan 5 raja. Kalau kita baca dari ayat 1 sampai di ayat ke-4 dan seterusnya, itu mereka melawan 5 raja sekaligus dengan dia punya pasukannya. Jadi setiap raja ini dengan dia punya pasukannya ya. Nah, berdasarkan perhitungan manusia, tidak mungkin Yosua bisa memenangkan pertempuran ini ya, karena sangat-sangat banyak pasukan, tambah lagi ada 5 raja ya. Namun kalau kita lihat di dalam pasal 10 ini memperlihatkan bagaimana Yosua bisa memenangkan pertempuran ini. Bahkan dia sampai menumpas raja kelima raja ini ya, serta merebut kota-kota mereka. Nah, anak-anak tahu apa yang terjadi dengan semua ini. Semua ini terjadi hanya karena Tuhan ada di pihak Yosua ya. Jadi Allah sendiri yang menyertai Yosua dan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yosua. Jadi Allah mengabulkan permintaan Yosua ya. Allah mengabulkan permintaan Yosua agar matahari tidak bergerak, sehingga pertempuran hari itu menjadi lebih panjang dari biasanya ya. Lebih panjang dari biasanya. Nanti anak-anak bisa lihat di ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14 ya. Jadi bukan hanya itu saja, tetapi Allah pun menurunkan hujan batu kepada para tentara yang lolos dari pertempuran itu. Dan bahkan jumlah orang yang tewas oleh hujan batu itu lebih banyak daripada jumlah orang yang ditumpas oleh tentara Yosua ya. Itu kita bisa bacanya di ayat 10 hingga ayatnya yang ke-11. Jadi banyak mujizat yang terjadi karena apa? Allah ada di pihak Yosua dan orang Israel.
Oleh karena itu, kemenangan dalam peperangan bukanlah karena mereka kuat, gagah perkasa, berpengalaman, memiliki strategi yang baik, ataupun mereka punya banyak pasukan dan sebagainya. Bukan karena itu, melainkan karena Tuhan yang berperang bagi mereka. Kalau kita baca di ayatnya yang ke-42 itu sudah jelas sekali ya, bahwa Tuhannya lah yang berperang bagi mereka. Jadi Tuhan yang berkuasa di sana ya. Jadi ketika anak-anak, kalau kita mau lihat, ketika Tuhan ada di pihak kita, maka apapun itu kita pasti akan menang ya. Kita pasti akan menang. Intinya di sini adalah Yosua itu selalu berdoa. Dia selalu berdoa dan dia meminta kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Jadi ketika mereka menghadapi banyak orang, ini 5 raja dengan ini pasukan-pasukannya ini, ya mereka keluar sebagai pemenang, bahkan merebut kota-kotanya juga ya. Nah, kalau kita mau bandingkan dengan kitab Roma pasal 8 ayat 31 itu mengatakan bahwa jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, jadi bukan hanya Allah di pihak kita, tetapi Allah juga yang mau memberikan putranya Yesus Kristus untuk kita, orang-orang berdosa ini, serta memberikan kita hidup yang kekal. Ya, jadi kalau kita mau lihat anak-anak, penyertaan Allah itu sungguh sempurna bagi setiap orang. Ya, penyertaan Allah itu sungguh sempurna. Oleh sebab itu, janganlah kita gentar dalam menghadapi setiap persoalan hidup, sebab Allah beserta dengan kita. Ya. Nah, ada dua hal yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan ini. Yang pertama itu, kemenangan bangsa Israel adalah hasil dari doa yang dipanjatkan kepada Allah, sehingga Allah yang berperang untuk mereka. Ya, jadi ketika Yosua benar-benar bergumul berdoa, maka Allah sendiri yang berperang bagi mereka sehingga mereka keluar sebagai pemenang. Hal yang kedua adalah kita tidak perlu takut dalam menghadapi segala sesuatu, karena Allah selalu ada untuk kita. Allah selalu menyertai kita. Allah selalu memimpin kita. Ya, dan kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa penutup. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kami telah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Allah sendiri yang akan tetap memampukan kami, supaya kami mampu ya Tuhan untuk mengingat akan firman-Mu, untuk kami melakukan di dalam setiap kehidupan kami. Tetap kuatkan iman dan percaya kami ya Tuhan, sehingga kami tetap kuat di dalam menghadapi segala situasi dan keadaan ataupun masalah yang kami hadapi. Kami yakin dan percaya bahwa Allah selalu ada dan Allah selalu menyertai kami. Inilah doa dan harapan kami. Kegiatan kami selanjutnya kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menuntun menyertai kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Amin. Oke, terima kasih semuanya dan sampai jumpa.